sebagai NS kita tetap habiskan waktunya, jadi tidak akan mungkin kan Anda sudah habis STR terus berhenti, tidak, diselesaikan itu, selesaikan masa. Sambil menyelesaikan ini Anda harus punya sikap bagaimana, mau di Kesmas atau mau bergabung ke Promkes, silakan dengan persyaratan-persyaratan itu. Saya tidak tahu pembicaraan, mungkin kalau dengan Dir Promkes Pak Rizky lebih paham, mungkin dengan sudah sering berkomunikasi dengan PPKMI, mungkin ya Dir Promkes itu bagaimana peralihan itu, saya terus terang nggak paham. Jadi begitu, jadi nggak usah khawatir, yang sementara itu nggak apa-apa, jalan aja ya, jalan aja karena memang situasi seperti itu. Kemudian ada berapa hal tadi terkait dengan bukan perpanjangan STR peralihan, saya kira tadi sudah dijawab oleh Pak Sekjen. Terus terang saya belum enggak paham, nanti mungkin dari KTKI itu dapat memberikan statement dengan versi-versi yang baru ini, saya enggak paham itu. Jadi tugas kami hanya itu tadi, untuk yang baru nanti untuk pendaftaran baru, saya kira ya persyaratan STR itu tetap wajib kami minta STR yang baru. Mudah-mudahan peralihan itu saya harapkan juga dari YAKMI, karena PPKMI di bawah juga ya, secara kelembagaan organisasi di bawah YAKMI mungkin dapat mengkomunikasikan ini dengan baik, dan juga tentu dengan kalau di Kemkes pasti dengan Direktorat Promkes itu, ya kompetensi yang diinginkan seperti apa. Itu kemarin Pak Rizky sempat jelaskan di Bappenas, tapi saya nggak terlalu karena semua lewat virtual, nggak terlalu paham yang dijelaskan seperti apa. Dan saya yakin sudah kerjasama mereka dengan PPKMI itu dalam rangka itu masa-masa transisi ini, tenaga Kesmas mau beralih itu mungkin saya kira sudah dibicarakan itu. Tapi saya kira ke depan saya kira ini segera pasti ada kebijakan yang akan dikeluarkan Kemkes, karena ingat yang saya bilang tadi bahwa di RPJMN itu sudah jelas, di Permenkes 43 yang baru itu sudah jelas sekali bahwa memang dari 9 jenis tenaga kesehatan, termasuk 3 jenis tenaga kesehatan lainnya, salah satu epidemiologi itu, yang harus diisi di semua puskesmas. Ya. Yang harus diisi NS individu, di revisi juga Permenkes 33, termasuk juga bukan cuma di puskesmas, tapi di rumah sakit. Jadi kalau lihat ini peluang ke depan besar sekali, puskesmas kita sudah 10.100, nanti kalau jadi juga NS individu di rumah sakit, sudah pasti lebih banyak lagi peluangnya. Saya kira sementara itu Pak Hussein. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Maksi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memenuhi ya keingintahuan penjelasan dari teman-teman semua. Tadi ada juga yang bertanya, wah ini saya mau pindah ke STR Hakli nih begitu. Ya sebenarnya itu hak individu ya, siapa saja boleh saja kan untuk pindah profesi sesuai dengan keinginannya masing-masing. Tidak ada yang memaksa begitu. Nah, cuman silakan dipertimbangkan masak-masak begitu. Jangan hanya karena kebutuhan sesaat, tapi pikirkanlah ini untuk selanjutnya ke depan seperti apa. Ya walaupun perencanaan ke depan bisa berubah-berubah, tapi tolong dipikirkan semuanya. Ya, untuk melengkapi penjelasan tadi, Pak Adang atau Pak Ede, mungkin ada yang mau ditambahkan, dipersilakan. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya begini untuk teman-teman, saat ini memang mungkin yang kita persoalkan kan sebenarnya STR untuk
ahli kesehatan masyarakat media ya, AKM gitu. Nah ini yang memang diberhentikan untuk sementara. Nah ke depan barangkali memang untuk kaitannya apakah teman-teman mau pada pindah, ini semalam kita juga berdiskusi, berdialog. Kalau dalam konteks misalnya pemenuhan kebutuhan untuk NS, itu bisa saja. Tapi apakah mau tetap seterusnya, ini yang tadi barangkali sudah diingatkan oleh Pak Husein. Karena teman-teman PKMI dan PAKI juga menanyakan seperti itu. Kalau memang mau serius, seharusnya ya sesuai dengan keinginan ke depannya mau seperti apa. Supaya jangan kemudian nanti antar pindah lagi. Karena ini kan kaitannya dengan pengembangan karir yang ke depan. Walaupun bisa saja satu saat sesuai dengan kebutuhan, kita bisa aja berpindah. Karena kan makin ke depan kan seharusnya makin memudahkan untuk orang pindah, tapi dengan memenuhi prasyarat yang sudah ditentukan tentu saja. Bukan pindah karena pindah, tapi karena tidak harus dipenuhi. Yang penting kan sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita register dan juga profesionalisme kita terjaga. Dan itulah barangkali tugasnya mengapa Anda mesti fokus di salah satu yang mesti jelas sebagai karirnya. Terima kasih Pak Husein. Husein masih mute. Baik. Ya, hal ini juga akhirnya membuka cakrawala pemikiran kita semua ya, para tenaga Kesmas Indonesia, bahwa kita juga harus mengikuti dinamisasi bagaimana nih kebijakan-kebijakan nasional selama ini tentang pemberdayaan tenaga kesehatan saat ini. Jadi Pak Maksi sudah menyampaikan tadi dari RJPMN, perencanaan ke depan seperti apa. Nah ini kita harus bisa menyikapi hal tersebut. Ya kita tidak boleh putus asa, kita menyesali apa yang ada saat ini, bukan begitu tipe seorang miracle sesungguhnya ya Pak Adang ya, Pak Maksi, Pak Ede, bahwa ya kita harus mencoba untuk beradaptasi begitu kan dengan situasi seperti ini, dan harus memikirkan peluang-peluang langkah ke depan apa yang harus dilakukan begitu. Kita tidak bisa stuck begitu saja. Upaya untuk perbaikan ke arah yang lebih baik untuk pengembangan diri ini juga harus kita coba lakukan begitu. Dan teman-teman mungkin juga akhirnya akan bisa melihat bahwa ya itulah guna dari organisasi profesi begitu, bahwa perjuangan kita selama ini sudah cukup lama memang, dan sampai sekarang masih tetap konsisten seperti itu. Jadi dulu mengenai STR ya, kesehatan masyarakat ada STR. Nah ini masa-masa kemasan itu nampaknya sudah mulai berlalu ini. Artinya ketika kita dari 2014 ya sampai terakhir tahun lalu itu diakui dan di MTKI dan bisa masuk NS terusnya ya. Tapi sekarang situasinya berubah drastis ya dengan situasi-situasi yang sudah kita pahami bersama begitu. Yang Pak Adang sampaikan tadi bagaimana mengukur kinerja dengan hukum dan lain-lain sudah disusun sedemikian rupa, tapi tatanan itu akhirnya berubah drastis dengan adanya kebijakan dari Ombudsman yang lalu. Ini realita yang harus kita hadapi. Konsekuensinya memang ya harus kita hadapi bersama lagi begitu. Artinya kita tidak boleh menyerah ya, tapi kita sepaham dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kemenkes saat ini ya, walaupun advokasi terus kita coba lakukan, kita ingin agar pada intinya tenaga Kesmas yang sudah dihasilkan dan berperan saat ini itu bisa optimal gitu dalam menjalankan perannya begitu. Nah kalau saat ini sudah harus ke profesi masing-masing ya, ada ke Promkes, ada ke EPID, dan selanjutnya PAKI, kesehatan kerja. Nah ini kita harus mencoba untuk masuk ke area itu begitu. Kita harus lebih mendalami hal tersebut. Dan Pak Edi sudah sampaikan tadi, pendidikan profesi ini sedang kita coba terus kembangkan. Ya ini adalah ikhtiar yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Harapan kami teman-teman SKM se-Indonesia itu bersama-sama kita membangun gitu. Kalau bukan kita, ini siapa lagi begitu yang akan memikirkan nasib dari kita semua di sini, tenaga kesehatan masyarakat. Oke, baik. Masih ada yang raise hand lagi? Silakan sebelum ditutup. Di sini ada Nur Indriani dan Lida Yarman. Silakan Nur Indriani, Agus dan Lida Yarman. Persilakan.
Kalau bisa sebutkan dulu asal kampusnya dari mana gitu, lulusan tahun berapa biar lebih kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Nur Indriani Agus. Saya dari kampus Universitas Indonesia Timur Makassar. Lulus tahun 2015 kemarin. Saya tugas NS individu di Puskesmas Simpang 3 Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Mungkin bukan pertanyaan ya Pak, mungkin sekedar syarat saja. Kan di Permenkes di situ tenaga medis yang termasuk kan Propkes, bukan lagi Kesmas. Pasti otomatis teman-teman Kesmas yang jurusan lain misalnya gizi ataupun Kesli lebih memilih untuk beralih ke Promkes. Jadi sarannya mungkin dari IAKMI bisa membantu PPKMI untuk lebih cepat menerbitkan STR dan juga persyaratannya tidak terlalu menyulitkan karena jujur saja kami sangat-sangat butuh STR untuk saat ini, apalagi seperti yang disampaikan tadi Pak Maksi bahwasanya tidak ada persyaratan untuk tidak memiliki STR profesi apapun itu untuk tenaga NS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, mantap nih Nur Indriani Agus, komplit ya usulannya. Harap mempercepat proses agar tidak menyulitkan. Begitu ya Nur Indriani ya. Baik, siap. Kemudian Lida Yarman Azza dari mana? Silakan. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azza. Pak, izin bertanya, ini mengenai Permenkes. Silakan Lida Yarman Azza. Ya Pak, bisa didengar Pak? Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Lida Yarman Azza. Saya asal dari FKN Unmuha Aceh. Jadi di sini saya dulu bertugas di NS Tim di Puskesmas Berbere, Pulau Morotai, Maluku Utara, BES 8. Jadi Pak, Prof. Asnawi, apa kabar Prof. Asnawi? Ya, Asnawi, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Kemarin ada juga ikut seminar juga kegiatan IAKMI di pelantikan IAKMI Aceh Besar. Ya Pak. Oke, silakan. Ya Pak, langsung ke pertanyaan ya Pak. Ini mau saya tanyakan mengenai Permenkes yang terbaru tentang Puskesmas. Nah, tentang ketenagaan ini kita sudah mengetahuinya Pak. Di Permenkes saya rasa kalau menurut saya sendiri Pak ada kejanggalan kalau misalnya saya lihat yang sudah kita baca. Mungkin agak sulit kami terima. Karena kita lihat ada poin-poin di Permenkes tidak menjelaskan tenaga Kesmas. Mungkin memang karena sudah masuk lebih spesifiknya ke tenaga Promkes. Nah, dalam ketenagaan di Puskesmas. Namun di Undang-Undang tentang Kesehatan dalam pasal 11 kalau tidak salah tenaga Kesmas itu masuk. Yang dijelaskan di Undang-Undang adalah tenaga Kesmas. Sedangkan tenaga Promkes saya lihat belum muncul gitu Pak. Ini bagaimana Pak? Yang kedua tentang STR Pak. STR kalaulah sah nanti kami pindah ke profesinya ke STR Promkes. Nah SKP yang dari IAKMI mau kami kemanakan Pak? Yang maksudnya yang sudah kita kumpulkan. Mungkin kita kan mau mengumpulkan borangnya masukkan ke STR-nya Kesmas, jadi percuma gitu. Apakah nanti kalau seandainya kami pindah ke Promkes bisa dijadikan SKP itu juga berlaku gitu. Nah, yang ketiga bagaimana nasib Kesmas? Sedangkan banyak peminatan lain yang mungkin agak berat, mungkin kawan-kawan lain yang agak berat pindah profesi Pak. Mungkin dia lebih senang di AKK mungkin atau biostat dan segala macamnya Pak. Mungkin hanya itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih
Ya, sebelum ke Pak Maksi, ya saya akan bisa sampaikan mungkin penjelasan terkait dengan proses untuk alih profesi tadi. Bagaimana dengan pencapaian SKP, ya, borang-borangnya yang sekarang sudah dikumpulkan begitu kan oleh teman-teman. Itu ini kan memang keputusan itu adanya di ranah OP ya, Pak Maksi ya, yang menentukan itu diakui atau tidak. Jadi artinya nanti hubungannya itu memang antara IAKMI dengan PPKMI. Jadi kita sudah bicara sebenarnya semalam kesepakatan itu kita akan coba bikin semudah mungkin sehingga itu bisa menjadi catatan hitungan begitu. Secara teknis kita akan percepat proses itu ya agar ada informasi secara khusus begitu. Langkah-langkah apa yang harus disiapkan jika sudah memiliki capaian-capaian SKP AKM untuk dikonversi misalnya menjadi capaian untuk STR Promkes. Nah, gitu-gitu teman-teman. Jadi ini kesepakatan antara OP aja nih kalau soal hal tersebut. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak Maksi mengenai pertanyaan teman-teman yang hubungannya di Permenkes 43 begitu tentang tenaga-tenaga kerja lain di luar Promkes seperti apa mereka bisa nanti berperan ke depannya dalam pembangunan kesehatan masyarakat seperti apa. Dipersilakan mungkin Pak Maksi ingin memberikan komentar. Ya, baik. Saya kira tadi disinggung tentang undang-undang, tadi dibilang undang-undang kesehatan. Udah jelas undang-undang tenaga kesehatan, saya sudah bilang awal tadi, nomor 36. Bahwa jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat, itu ada berapa? Epidemiolog. Kemudian salah satu juga di dalamnya ada tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jadi saya kira tenaga kesehatan masyarakat itu kelompok. Kemudian di Permenkes 43 yang baru keluar, memang saya katakan tadi arah pembangunan kita sebenarnya dari RPJM 3 sudah jelas sampai RPJM 4 ini bahwa arah kebijakan bidang kesehatan itu ke arah promotif dan preventif terutama di primary health care, sudah jelas itu. Nah, oleh karena itu di Permenkes 43 begitu keluar, di situ saya katakan tadi ada 9 jenis tenaga kesehatan utama. Dokter gigi, seperti yang lalu aja di NS, hanya memang Kesmas itu lebih spesifik di Promkes. Gitu, jadi dokter gigi, farmasi, gizi, Promkes, Kesling, ATLM. Ya, itu yang tenaga. Ditambah dengan 3 jenis, epidemiologi, pedimolog, entomolog, dan terapis gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut masuk juga di 3 tenaga kesehatan lainnya. Ada 12 berarti yang masuk. Tapi 9 yang pokok itu yang paling yang dipakai untuk mengisi di RPJMN itu adalah 9 jenis tenaga kesehatan yang utama tadi. Sudah jelas. Jadi seperti dikatakan Pak Ede, Pak Hussein, saya kira ya adik-adik harus siap karena lingkungan eksternal berubah cepat. Ya, siapa yang mampu cepat beradaptasi, saya kira itu akan sukses. Jadi ya kita nggak usah putus asa gitu. Ya, saya bilang peluang yang besar. Saya kan cuma bilang peluang yang besar di Promkes itu sangat besar. Kenapa? Karena saya bilang 10.100 puskesmas, belum 10% ada tenaga Promkes. Jadi saya kira masih di bawah, mungkin bawah 500 puskesmas yang ada tenaga Promkes. Jadi perlu saya bilang kita kan menciptakan peluang itu tentu melihat yang ada. Itu yang saya bilang ada. Belum tambah lagi di revisi Permenkes 33, NS individu itu mudah-mudahan sudah masuk tenaga di rumah sakit. Tenaga di rumah sakit itu kan saya tahu dia ada Promkes rumah sakit. Ya, jadi saya kira itu ada peluang. Silakan ya, pilihan ada di adik-adik sekalian. Saya kan hanya bilang peluang yang paling besar itu karena memang tidak mungkin menunggu lulusan yang pendidikan Promkes yang baru berapa Poltekkes yang buka, baru berapa orang, tidak mungkin menunggu itu.
10-15 tahun belum tentu bisa mencapai target minimal kita 85% puskesmas harus punya tenaga promkes. Saya kira itu Pak Hussein ya. Baik. Terima kasih Pak Maksi. Jadi pada intinya ya teman-teman semua ini bermuara kepada sebuah kesimpulan bahwa YAKMI sebagai organisasi profesi Kesmas dan PPKMI sebagai anggota lembaga yang bagian dari YAKMI ini saat ini fokusnya jelas saat ini untuk mengawal membantu teman-teman dalam proses adaptasi ya saat ini yang sedang berlangsung. Kita akan lakukan agar prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Kalau ada kendala harap dimaklumi, tapi berikan saran-saran konstruktif, sama-sama kita lakukan. Kalau cuma berkeluh kesah itu ada solusi gitu. Tapi kita coba lakukan bersama. Kalau ada kesulitan lakukan sesuatu. Dan ini penting juga nih, kami penting teman-teman yang punya hasil proses best practice yang lancar, yang bagus, sampaikan begitu. Jadi itu penting untuk di-share. Karena kalau yang lebih banyak di-share adalah kendala-kendala, ini seakan-akan tergambar semuanya itu hancur gitu. Padahal belum tentu demikian. Sebab bisa jadi banyak sekali sebenarnya beberapa hal yang lancar, yang ada contoh praktis begitu, yang udah berhasil melakukan proses, dan itu sampaikan begitu. Ini penting bagi kita semua untuk saling belajar di saat-saat seperti ini. Dan pada akhirnya mungkin ya perlu juga nih kami sampaikan ke Pak Maksi bahwa ya kita juga menelaah nih tentang Permenkes ini Pak Maksi di tim YAKMI. Permenkes 43 2019 ini meskipun itu telah terbit ya, sudah dirilis jelas ya, tapi kita mungkin ada telaah-telaah yang mungkin akan kita sampaikan juga begitu. Ya bisa jadi ini jadi bahan pertimbangan juga. Ya tentu dasar berpikir kita analisisnya itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan akan bisa lebih baik lagi begitu. Nah, ini kan usulan dari OP tentu adalah hal seperti ini. Ya saya rasa cukup demikian diskusi kali ini, dan sebelum ditutup mungkin Pak Adang Dewan Pakar YAKMI ingin menyampaikan tambahan untuk closingnya juga, dipersilakan Pak Adam. Baik, terima kasih. Saya kira teman-teman NS ikutin saja sesuatu yang disiapkan oleh pemerintah yang sudah dijelaskan Pak Maksi dengan amat baik ya. Jadi dari 10% ke 85% itu adalah peluang besar. Dan PPKMI, PPKMI berada di dalam organisasi YAKMI sehingga semua pertanyaan mestinya amat memudahkan siapapun yang ingin masuk ke Promkes kan gitu. 3, berkarir kemana saja adalah sebuah hak bagi setiap warga negara. Dan kebetulan PMK 43 hanya menyebutkan tentang Promkes. Tentu di luar PMK 33 akan ada banyak kesempatan untuk bisa berkarya. Dan ini menjadi agenda YAKMI untuk kemudian melakukan proses advokasi kepada pemerintah. Yang keempat adalah prinsipnya profesi Kesmas itu multi entry, multi exit. Saya adalah seorang dokter yang kemudian merasa saya bisa menjadi ahli public health kan gitu, dan jadilah saya menjadi ahli public health. Ketika Anda kemudian dari SDR Kesmas harus kemudian masuk ke Promkes untuk mengisi kebutuhan bangsa seperti yang diharapkan oleh Pak Maksi, maka lakukanlah, pasti berguna. Tidak ada yang salah menjadi ahli Promkes. Ketika selesai menjadi ahli Promkes, Anda melihat bahwasanya Anda ingin menjadi ahli epidemiologis, kemudian pindahlah ke sana dengan memenuhi semua syarat untuk menjadi ahli epidemiologis. Kemudian ketika Anda mengambil jenjang KKNI 9 menjadi doktor, untuk kemudian menjadi ahli kebijakan kesehatan di bidang jaminan kesehatan nasional, tidak ada pula yang melarang Anda sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Jadi artinya semua disediakan untuk kepentingan saudara sekalian, asalkan dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsanya. Itu pesan yang saya tangkap dari Pak Maksi. Saya kira kami harus berterima kasih kepada Pak Maksi sudah membuka diskusi dengan aspirasi arus bawah untuk kemudian mereka terus berjuang untuk kepentingan bangsanya. Dari saya terima kasih. Sekian yang saya kembalikan kepada Pak Sekjen. Terima kasih banyak Pak Adang. Pak Ede, apakah ada yang closing yang disampaikan? Pak
Pak Ede. Oke, baik. Ada Jika Pak. demikian, oh silakan Pak Ede, silakan. Terusan ternyata masih di mute, mohon maaf. Jadi intinya saya kira kita saat ini barangkali bagi teman-teman yang sudah masuk ke pasar kerja, ini yang terpenting sebenarnya adalah ketika kita masuk, tunjukkan bahwa kita bisa berprestasi sebaik-baiknya. Adalah dulu saya sampaikan ke Pak Adang, ini SKM, bagi saya semua kerjaan mampu gitu ya. Mengapa? Karena kita bekerja dengan, sudah di kampus dengan keilmuan Kesmas yang baik, artinya kalau teman-teman pindah ke Promkes untuk sementara, karena seperti ini, tunjukkan bahwa kita mampu dengan sebaik, dan kita selalu bekerja dengan tim, berdiskusi, berdialog, mencari keputusan dan kesepakatan bersama, lalu membangun kesepakatan itu menjadi sebuah action yang brilian. Dengan nanti kalau ada tulisan saya yang bagus, jangan lupa sharing ke Pak Husen supaya itu bisa memberikan semangat bagi kita semua. Dan dari situlah sebenarnya kita akan bisa menapaki ke depan. Dan dunia Kesmas ini ke depan makin besar ya tantangannya. Tentu saja peluangnya juga makin besar. Karena itu mari kita bekerja sebaik-baiknya. Dan untuk Pak Maksi barangkali ini memang harus jadi bawah yang harus kita perhatikan. Dan kita tentu saja seperti mana Pak Adang sampaikan tadi, akan menyampaikan beberapa advokasi kepada Kementerian Kesehatan supaya ketenagaan itu lebih jelas. Karena kalau tenaga kesehatan lainnya itu pengertiannya bisa begitu banyak. Baik, saya kira itu Pak Husen, Pak Adang, Pak Maksi, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa lihat t-shirt saya, tulisannya apa ini? Nah, ini bisa dibaca. Yakmi for Public Health Solution. Waduh, ini diproduksi oleh teman-teman di Yakmi Bali yang sangat bangga dengan peran dari seorang tenaga public health untuk solusi dari berbagai permasalahan begitu. Ya, teman-teman semua, saya seorang SKM, Pak Ede juga seorang SKM. Ya, jadi kita bangga dengan peran dari seorang tenaga kesehatan masyarakat. Kita dengan pengurus-pengurus IAKMI lain itu berkomitmen untuk bisa membuktikan kemampuan kita ya. Kemudian teman-teman juga begitu yang masih junior untuk bisa berkarya lebih baik lagi daripada kita semua di sini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Maksi, Kepala Pusrengun, atas kehadiran Bapak 2 jam bersama kita di sini. Luar biasa Pak, Bapak meluangkan waktu untuk bersama kita di sini. Ini sebuah apresiasi besar bagi kita semua, menambah semangat Pak bagi kita semua untuk terus menata ya langkah ke depan, beradaptasi dengan polusi-polusi yang sekarang ini berkembang begitu Pak. Itulah ciri khas dari seorang public health, mampu beradaptasi, kemudian juga mampu untuk memberikan solusi-solusi dan inovasi. Terima kasih banyak Pak, jangan segan-segan kalau sewaktu-waktu kita kontak lagi, karena ini untuk kebaikan kita semua Pak, bersama-sama kita bermitra. Pak Zakaria, terima kasih banyak Pak Zakaria hadir di sini, mendengar saya Pak Zakaria. Ya, nanti teman-teman NS juga banyak mungkin dengan Pak Zakaria. Ada Bu Irma juga di sini. Bu Irma, bisa dilihat wajahnya Bu? Oke, terima kasih. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Makasih Pak Maksi. Makasih teman-teman. Terima kasih. Ya. Makasih Pak Adam. Makasih. Baik. Kami persilakan jika mungkin Bapak Ibu ingin pindah, silakan. Oke.